Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Saya ucapkan selamat beribadah kembali. Di hari ini saya ingin percaya walaupun kita terpisah jarak ada di rumah masing-masing, kita akan tetap bersuka cita dan satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari semua kita akan satukan hati kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Bapa, ucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan. Di hari-hari pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami juga mau Tuhan Kau penuhkan dan penuhkan Tuhan. Kami mau Tuhan merasakan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersuka cita, bersemangat Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Di nama Tuhan kita akan bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata, Roh Kudus tercurah, anggur baru. Amin. No
Ada gerakan roh Allah di tempat ini, amin. Baik di rumah Anda, baik di sini, mari kita akan rasakan ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Dimanapun kita berada, ada gerakan roh Allah di hidup, dalam roh dan jiwaku. Di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan roh Allah. Ada, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya setiap kita pasti rindu. Kapan ya ke gereja? Kapan ya bisa beribadah lagi? Mari jemaat Tuhan, kita harus tetap ikuti aturan pemerintah. Kita ambil bagian kita untuk tetap di rumah, tapi kita tetap satu roh. Kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk tetap beribadah walaupun di rumah. Kita tetap bisa mengikuti ibadah. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan tetap satukan hati kita di hari-hari pencurahan Roh Kudus ini. Kita mau minta Roh Kudus memenuhi setiap hati kita. Puji nama Tuhan. Sebuah pujian lain yang berkata, Roh Kamu yang hidup. Haleluya, Yesus sama Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhi dalam naungan-Mu.
Kau ambil alih
kuasa Allah Maha Tinggi. Lagi sungguh katakan ku buka hati untuk Rohmu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Benar Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Roh Kudus hadir di sini Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Biarkan kami anak-anak-Mu Tuhan mau membuka hati kami Tuhan. Kami siap Kau penuhkan Tuhan. Kami siap Tuhan Kau penuhkan Tuhan. Isi Tuhan. Isi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan. Jika selama beberapa hari ini, berapa minggu, bulan, bahkan tahun Tuhan, kami sering mengecewakan Engkau, ampuni kami Tuhan. Kami mau kembali Tuhan. Diisi Tuhan. Kami mau kembali Tuhan. Kau penuhkan Tuhan di hari-hari seperti ini Tuhan. Karena kami butuh penghibur itu Tuhan, penolong itu Tuhan. Kami butuh itu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat saat-saat seperti ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya kami tutup bungkus Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan persiapkan setiap hati kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, agar kami dapat menerima Tuhan setiap benih-benih firman yang ditabur itu Tuhan dapat tertanam dalam hati kami Tuhan, dalam hati kami Tuhan, dan dapat bertumbuh dan berbuah-buah banyak Tuhan, sehingga buah-buah itu dapat dirasakan oleh semua orang Tuhan, dan kami mau berdampak Tuhan. Biar firman itu Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga ketika kami melangkah dimanapun kami berada Tuhan, kami selalu ingat Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya Yesus. Menyerahkan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati Tuhan, urapi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat pagi Shalom. Saudara kasih Tuhan, pagi ini kita kembali ibadah tempat kita masing-masing, dan puji Tuhan, pelayanan kita diberi barang siang bisa berjalan karena kemurahan Tuhan. Ya, terima kasih pada semua pihak yang sudah membantu pelayanan sehingga bisa terjadinya pelayanan online ini. Tuhan berkati setiap jerih lelah, setiap pemberian pelayanan yang diberikan. Tuhan memberkati, dan kesetiaan jemaat juga di rumah masing-masing bisa mengikuti dengan dengan setia. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mari pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kembali dari perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan berikan buat murid-muridnya, buat orang banyak, juga termasuk kita jemaat Tuhan. Pagi ini kita akan melihat bersama-sama, memperhatikan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayat 1 dikatakan demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun.
Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang zalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Puji Tuhan. Perumpamaan ini adalah sebuah perumpamaan yang hari-hari ini kita sering mendengar. Kata jangan jemu-jemu. Ya, kita perhatikan bersama-sama. Pemerintah saat ini selalu mendengungkan, ya, dengan tidak jemu-jemu. Pemerintah semua banyak hal yang berkata jangan mudik. Ya, pemerintah artis semua. Ya, pemerintah bagaimana mendengungkan, mengatakan jangan mudik. Mengapa? Ya, karena rupanya ada suatu pandemi yang sedang terjadi di negara kita, di dunia ini. Ketika orang mudik, mungkin dia akan membawa banyak virus, penyakit, ya, banyak nanti membawa persoalan. Jadi pemerintah saat ini tidak jemu-jemu untuk memperdengarkan, ya, untuk selalu ada slogan jangan mudik. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan tidak berkata jangan mudik, tetapi yang pertama adalah jangan jemu-jemu untuk berdoa. Ya, hari ini, pagi ini, yang pertama adalah seperti ayat yang ke-1 dikatakan bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini yang pertama. Tidak jemu-jemu untuk berdoa. Mengapa? Berdoa adalah sesuatu yang rutin kita lakukan. Berdoa adalah sesuatu yang biasa kita lakukan. Berdoa adalah sesuatu yang mungkin menjadi sesuatu yang, ya, biasa kita lakukan, saya katakan. Artinya tidak menjadi suatu beban. Ya, tetapi seringkali isi doa kita adalah, kebanyakan doa kita adalah permohonan, permintaan. Seperti diceritakan janda ini, dia datang pada hakim dengan sebuah permohonan. Doa tidak hanya permohonan, ada pengucapan syukur. Doa ada sesuatu, ada juga penyembahan, ada sebuah pengakuan. Tapi pada umumnya doa adalah, kebanyakan orang berdoa karena ada banyak permohonan dan permohonan. Tidak salah. Ya, tetapi yang ditekankan pagi ini, bagaimana kita ketika kita berdoa, ya, ketika kita memohon, apakah doa kita sudah menjadi bosan karena tidak ada jawaban? Apakah ketika saudara berdoa, meminta dan ketika tidak ada jawaban, ketika tidak ada sesuatu yang mungkin terjadi, seringkali bisa terjadi, saya katakan, kita menjadi bosan, menjadi lemah, menjadi kurang harapan kita. Ini yang perlu dicamkan pagi ini, hari ini, supaya setiap jemaat Tuhan, ketika kita berdoa hari-hari ini, gereja mulai hari Jumat berkumpul jemaat Tuhan di tempat kita masing-masing.
Ya, setelah hari Kamis kita menjalankan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, hari Jumat kita mulai berkumpul di tempat kita masing-masing. Ya, berdoa memohon supaya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini berulang-ulang setiap tahun kita gereja untuk melakukan ini. Karena apa? Ya, inilah kerinduan jemaat Tuhan, inilah kerinduan gereja supaya gereja dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan peringatan, ya, kita lakukan doa 10 hari, hari Jumat, hari Sabtu kita berkumpul. Jangan jemu ketika kita berdoa, mungkin kita tidak merasakan apa-apa. Jangan menjadi lemah ketika kita berdoa, mungkin tidak ada jawaban apa-apa sepertinya. Mari kita akan punya keyakinan seperti janda ini. Ya, janda ini tidak jemu. Ya, dia datang terus kepada hakim ini untuk dibenarkan masalahnya. Ayat 2 katakan, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Wah, kalau saya melihat hakim ini, hakim yang luar biasa. Ya, dikatakan tidak takut akan Tuhan. Ya, tidak menghormati seorang pun. Wah, saya katakan ini hakim yang luar biasa, tegas, disiplin. Ya, kalau diambil sisi positifnya, ya, bahwa diambil positifnya bahwa hakim ini betul-betul dia tidak akan tergoda dengan orang-orang yang mungkin punya kedudukan. Dia tidak tergoda dengan orang-orang yang punya uang. Ya, dia dikatakan tidak menghormati siapapun. Raja sekalipun mungkin dia tidak hormat. Kalau dia bersalah, dia tetapkan salah. Dia tidak takut, mungkin seorang agamawan pun sekalipun, seorang hakim mungkin dia datang, mungkin dia terdakwa seorang imam, ya, yang punya kedudukan di agama tertinggi. Dia ketika seorang hakim yang mungkin dikatakan bahwa dia tidak takut akan Tuhan, mungkin dia nggak peduli. Dia mau imam, mau pendeta sekalipun, kalau salah ya salah. Ya, kalau saya ambil positifnya, imam ini tegas. Tapi kita melihat bersama-sama ayat 3 dikatakan, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Rupanya janda ini punya masalah dengan lawannya. Dia minta supaya persoalannya dibereskan. Ada hak-hak janda yang mungkin dilalaikan oleh orang, ya, oleh lawannya, oleh mungkin ada sekelompok orang-orang tertentu yang melalaikan, ya, hak-hak janda. Dia tidak punya kekuatan apa-apa, dia lemah, dia perlu hakim. Karena hakim itulah sendiri yang bisa memutuskan, ya, membenarkan. Hakim itu jadi satu-satunya pembela. Mungkin orang tuanya atau mungkin temannya atau keluarganya tidak bisa memutuskan, membela, tapi hanya hakim yang satu-satunya yang diharapkan. Tapi apa yang terjadi? Dikatakan ayat 4 dikatakan, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Jadi ayat 4 dikatakan beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Kenapa? Ya, hakim itu menolak. Dikatakan beberapa lamanya, nggak tahu berapa lama, apa berapa bulan, apa berapa tahun. Hakim itu menolak. Ketika datang, dia tolak, dia abaikan. Ketika datang janda itu untuk minta pertolongan, untuk pembelaan, ya, untuk pembenaran, dia abaikan. Kehadirannya, janda itu tidak dipedulikan, ditolak dikatakan. Tapi selanjutnya, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat ini yang menarik. Inilah, ya, bagaimana janda yang tidak jemu-jemu, ya, untuk mohon dibenarkan, ya, masalahnya, mohon pembenaran hakim. Karena ada orang-orang yang mungkin dia melanggar hak janda yang membuat dia tidak bisa buat apa-apa. Ya, mungkin dia dilecehkan, mungkin dia direndahkan, mungkin dia juga mungkin dihina dan sebagainya. Sehingga tidak tenang hidupnya. Dia perlu
ada pembelaan. Kita lihat bersama-sama. Ketika janda ini tidak jemu-jemu, terus menerus datang dikatakan. Ya, ayat 5 dikatakan, namun karena janda itu menyusahkan aku, baik aku memberikan supaya jangan terus menerus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ya. Ayat 6, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, jadi dikaitkan dengan doa. Ya, kita berdoa memohon pada Tuhan. Bukan berarti doa itu ingin membuat kita terus supaya permohonan kita dijawab. Ya, bukan berarti ketika kita berdoa itu inginnya supaya setiap doa kita dijawab, bukan berarti. Ada doa-doa yang menurut kita ini sebuah kebenaran hak kita. Ya, saudara, janda ini meminta karena ada haknya. Apa yang? Karena ada doa-doa juga yang hanya ingin memuaskan hawa nafsu. Ada doa-doa mungkin hanya karena mungkin dia sedang marah pada suaminya, sehingga doanya bukan lagi untuk minta pembenaran dari Allah, tapi karena mungkin kesal pada suaminya. Seorang istri mungkin kesal pada suami, mungkin atau suami itu kesal sama istrinya, dan sebaliknya anak kesal pada orang tua. Doanya bukan karena ingin melakukan kehendak Allah, tapi itu karena hawa nafsu. Tapi doa yang menurut haknya, artinya doa yang dikehendaki oleh Allah. Doa orang dikehendaki Allah itu yang bagaimana? Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Hari-hari ini kita mohon berdoa kepada Tuhan, penuhi kami gereja Tuhan dengan penuhan Roh Kudus. Apakah itu salah? Saudara, Tuhan katakan jangan pergi, tinggalkan, jangan kamu pergi, tinggal di Yerusalem. Tunggu janji Tuhan ini. Ketika Tuhan berjanji ya kepada murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem, murid-muridnya tinggal mengaminkan, merespon, hak saya adalah tinggal tunggu di Yerusalem. Ya, silakan minta. Jadi inilah hak yang benar. Jadi apa yang Tuhan janjikan, tunggulah di Yerusalem, tunggulah di rumahmu, nantikan Roh Kudus untuk tercurah. Ya, merasakan bagaimana Roh Kudus membaptis kita, memenuhi kita, mengurapi kita. Minta. Saya yakin permintaan adalah permintaan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Sudah mungkin lama dalam kelemahan, mohon kekuatan dari Tuhan. Ya, mari kita berdoa karena Tuhan berjanji buat kita dan kita punya hak untuk meminta. Ya, dan dialah itu kita jangan jemu-jemu dalam meminta. Ya, jangan kita pasrah, Tuhan tidak dengar dosa. Sudah. Sekarang banyak orang yang berdoa tapi hanya akhirnya mereka putus asa karena doanya mungkin tidak dijawab. Ya, biarlah lewat renungan pagi ini, ya dalam ayat ini bagaimana kita gereja Tuhan yang pertama, jangan jemu-jemu. Terus serukan. Dikatakan ayat 7 dikatakan, tidakkah Allah amat, ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Perhatikan, camkan, dengarkan baik-baik, coba perhatikan baik-baik artinya apa yang dikatakan hakim tadi. Ya, karena mungkin terus menerus datang. Aduh, ingin menyusahkan sebagai seorang hakim yang lalim, yang tidak takut akan Tuhan. Dia mungkin, ini menyusahkan saya. Permohonan kepada manusia, mungkin manusia bisa kesal, dia akan mengabulkan. Kita tahu punya Bapa di surga, dia adalah hakim yang adil. Bukan hakim yang lalim, hakim yang adil. Dia tahu hak kita. Ketika kita meminta dengan benar, ketika kita mohon pada Tuhan permintaan kita dengan terus tidak putus asa, ya, dengan terus tidak tergantung dengan situasi dan kondisi, yakin bahwa camkanlah, perhatikanlah, Dia akan mengabulkan, Dia akan memberikan hak kita. Ya, Dia akan memberikan hak kita, Dia akan memberikan kita, ya, sesuai dengan permintaan kita. Puji Tuhan. Ya, kata camkanlah ini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Saudara, doa mungkin pada waktu siang silakan, waktu malam silakan, waktu subuh silakan. Allah tidak akan mendengar hanya waktu malam saja ketika saudara berdoa.
bukan waktu siang saja mungkin. Tidak menutup telinga ketika saudara mungkin berdoa pagi hari, mau siang hari, malam hari, apalagi subuh. Silakan. Ketika engkau berdoa, mohon pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya silakan dengan tidak jemu-jemu. Dan ayat selanjutnya ayat 8 dikatakan, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, ini ayat terakhir yang saya ingin coba tekankan. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang kedua adalah pokok. Ya, penekanan firman Tuhan pada pagi ini adalah ketika anak manusia itu datang, ketika Yesus datang yang kedua kali, adakah ia, Yesus, mendapati iman di bumi? Pelajaran yang kedua adalah ketika Yesus datang nanti yang kedua kali, adakah orang-orang janda ini, anak-anak Tuhan, punya iman? Ataukah sudah bosan? Sudah jemu? Sekarang banyak orang-orang yang jemu, sudah bosan, sehingga mereka tinggalkan imannya, tinggalkan keyakinannya kepada Yesus. Saudara, jangan heran, akhir zaman banyak orang yang sudah jemu, tidak lagi mempertahankan imannya. Mungkin menghadapi hakim, menghadapi lingkungan, menghadapi orang-orang, ya cuek, tidak peduli, ya, menghadapi sekelilingnya. Kita lihat bagaimana perasaan janda ini ketika ada di hadapan hakim ini. Saya yakin dicuekin, tidak dipeduli. Dia janda lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau janda ini tidak punya semangat, tidak punya keberanian, kalau dia tidak terus-menerus meminta, tidak mempertahankan haknya, janda itu mungkin sudah, saya nggak dipedulikan oleh hakim, hak saya udah nggak dibela oleh hakim, ngapain lah saya datang terus, lebih baik mungkin adalah hidup dengan penuh dengan kebencian, mungkin sepertinya udahlah hidup dengan sudah dendam janda ini. Tapi janda ini ingin membereskan yang menjadi permasalahannya. Saya katakan yang kedua ini yang saya katakan, saya ngeri. Akhir zaman ini kita lihat banyak orang-orang terkenal di luar sana yang tidak lagi mempertahankan iman. Mereka sudah jemu, iring Tuhan kok gini-gini terus. Kok saya datang iring Tuhan kok nggak ada perubahan? Ya, kenapa saya iring Tuhan kok nggak ada sesuatu yang mungkin baik pada saya? Sudah aku jemu. Banyak anak Tuhan yang jemu. Hati-hati saya katakan, ketika mulai jemu, sudah mulai meninggalkan. Tapi saya percaya jemaat Tuhan khusus barengan manusia, jangan engkau jemu-jemu mempertahankan imanmu. Ya, jangan jemu-jemu engkau tak bertahan dengan imanmu. Godaan apapun, sindiran apapun, tekanan apapun, ya, apalagi masalah apapun yang sedang dihidup, ya, saudara punya hak. Pembelaan Tuhan, pertahankan. Ketika engkau sudah mempertahankan imanmu, Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Dia akan memberikan mahkota kehidupan buat kita. Sayang sekarang banyak orang-orang yang sudah tidak lagi kuat bertahan seperti janda ini yang meminta haknya pada hakim. Sekarang banyak orang-orang yang mulai jemu. Ya, sudah dengan peristiwa Covid ini banyak orang yang jemu di rumah, sudah bosan di rumah. Ingin lihat mall. Ya, ingin lihat mall. Ketika mall dibuka, berbondong-bondong orang masuk di mall. Ya, sudah jemu di rumah. Bosan saya di rumah terus. Pagi, siang, sore, malam di rumah terus. Mungkin keluar rumah sebentar, masuk lagi. Mau kemana? Orang jemu sekarang. Tidak bisa bertekun. Ya, sekarang orang jemu, banyak yang jemu.
ingat, hati-hati saudara, di luar sana banyak yang menantimu. Ya, apa? Penyakit saat ini. Virus sedang menanti. Tapi saudara karena jemu sudah, yang namanya penyakit, yang namanya ya nggak peduli saudara. Terobos. Ya kita lihat, karena kejemuan ini orang sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya hukum pelanggaran. Nggak peduli hukum lagi. Ya orang tidak lagi takut dengan hukum. Dia langgar. Ya aturan-aturannya sudah ada, dilanggar. Ini orang yang jemu saudara. Ya, jadi saudara kita lihat orang yang sudah jemu, dia dengan amarahnya, dengan emosinya, dengan ngeri. Anak-anak Tuhan, jangan jemu. Amin. Jangan jemu. Terutama jangan jemu ketika mempertahankan imanmu di tengah-tengah situasi, kondisi yang mungkin secara keadaan tidak menguntungkan. Ya, janda ini tidak menguntungkan karena hakim yang tidak takut akan Tuhan, hakim yang tidak akan hormat, hakimnya betul-betul seorang yang tidak takut akan Tuhan. Ini situasi yang tidak menguntungkan janda ini. Tidak ada lagi yang mau diharapkan. Tapi ketika dia tetap mempertahankan haknya, ketika janda ini mempertahankan imannya, camkan lain, dia akan menerima mahkota kehidupan, keselamatan. Tuhan memberkati. Biarlah pagi ini, lewat renungan hari ini, gereja Tuhan untuk tetap berdoa. Jangan jemu-jemu kau berdoa. Mintalah ya apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Selama mungkin pandemi yang ada, mohon kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi keadaan. Dan biarlah saudara juga tetap tidak lagi jemu untuk mempertahankan iman. Ya saudara, kita percaya ketika kita tidak jemu-jemu, kita akan melihat, kita akan merasakan bagaimana Tuhan membebaskan kita. Puji Tuhan, biarlah gereja Tuhan hari-hari ini kembali, jangan jemu untuk berdoa bersama-sama, bersama keluarga, bersama mungkin suami, bersama anak-anak, bersama keluarga di rumah. Mungkin sudah ada yang di rumah sendirian, jangan jemu. Minta kepada Tuhan, Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, diberikan ketenangan, diberikan sukacita. Rahasia ketika gereja tidak jemu-jemu untuk memohon kepada Tuhan. Dia adalah hakim yang adil, hakim yang penuh dengan kasih. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama bersyukur buat firman Tuhan pada pagi ini. Kita kembali kepada renungan pagi ini, bagaimana anak-anak Tuhan tetap bersemangat, ya, tetap mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Firman Allah hari Kamis katakan, kita harus tetap tekun, ya, tekun dan bersehati. Itulah yang akan memotivasi kita untuk kita tidak jemu-jemu. Tuhan berkati. Mari kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian. Roh Kudus, kau hadir di sini. Kita akan sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Penolong
banyak orang-orang yang melemah. Anak-anak Tuhan mulai lemah. Anak-anak Tuhan mulai pudar iman kita. Ingat, yang Tuhan minta, kuatkan imanmu. Kuatkan imanmu dalam menghadapi setiap keadaan. Jangan menjadi lemah. Biar mohon kita kekuatan dari Tuhan. Biar Roh Kudus, Dia adalah Allah sendiri akan memberikan kepada kita penghiburan buat kita, memberikan sukacita kepada kita. Biarlah Roh Kudus hadir di hati kita, memenuhi kehidupan kita. Yakin baik engkau remaja, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, biarkan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Dia akan memberikan kekuatan buat kita. Kembalikan kita pujian lagi. Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus kau hadir di sini. Amin. Haleluya. Roh Kudus kau mengasihi. Amin. Kau lembut Tuhan. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati. Amin. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. buka hati Menyembah Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Buka hati menyembah Yesus. Amin. Jamahlah kami. Penuhi kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. buka hati. Haleluya. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah Yesus. Jamahlah, penuhi kami dengan kuasa Allah. Katakan, oh buka hati sama Tuhan. Buka hati. Haleluya. Sama Tuhan. Buka hati. Haleluya.
Terima kasih Yesus buat kasih setiamu Tuhan. Amin. Kasih-Mu sangat luar biasa buat hidup kami. Haleluya. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Yesus. Di saat masa-masa seperti sekarang ini Amin. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap menyertai kami Amin. senantiasa Amin. Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Yesus Terima kasih. buat setiap berkat firman-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah firman itu boleh menguatkan kami Bapa. Amin. Amin. Kami boleh lebih kuat dan teguh Ya. lagi ya Tuhan. Nah, Karena kami percaya Bapa, waktu Tuhan adalah yang terbaik Tuhan. nah. Kau memberikan masa-masa seperti saat ini ya Tuhan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami Amin. sedetik Amin. pun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapa yang telah Haleluya. menyampaikan berkat Haleluya. firman Tuhan. Terima kasih. Biar Tuhan berkati Amin. lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Haleluya. Yesus. Berkati jemaat dimanapun kami berada ya Amin. Tuhan. Kami percaya Haleluya. kami tetap dipersatukan dalam kasih Kristus. Amin. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, katakan terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih. Pada akhirnya ibadah pada pagi ini Tuhan, terima kasih buat lawatan Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat kemurahan Tuhan sampai pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari arahkan hatimu dan angkat tanganmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia Allah, perlindungannya serta damai sejahtera menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah kiranya dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Itu berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kiranya keluarga dan rumah tanggamu. Dan diberkatilah kiranya usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah kiranya kesehatanmu. Dan diberkatilah kiranya masa depan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang seiman katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, shalom. Firman Tuhan pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Ini hari Minggu kita masih ada untuk doa 10 hari setiap jam 7 malam. Silahkan lihat di Suara Gembala, akan dibagikan lewat WA. Dengan kita bisa berdoa bersama-sama untuk doa pertemuan Roh Kudus. Dimulai tetap di hari Senin sampai Sabtu. Dan untuk minggu depannya di tanggal 31 Mei kita masih ada ibadah via online jam 10 pagi. Itu ada hari Pentakosta hari 50 di mana hari pencurahan Roh Kudus. Ya, kita akan merayakan hari itu puji nama Tuhan. Dan untuk pengumuman kedua tentang persembahan masih bisa dikumpulkan lewat 3D katanya biar gampang. Ditransfer, diantar atau dijemput. Dijemput dalam arti silahkan WA ke Bapak Gembala atau Saudari Musi. Bila mana tidak bisa mengantarkan ke gereja, diantar langsung bisa ke Bapak Gembala ataupun ke Saudara Musi atau Bapak Edi yang ada di daerah Kaublong, ataupun ditransfer lewat 2 rekening ini, rekening Bapak Gembala ataupun Saudari Musi. Ya, lewat 3D. Diantar, dijemput, ditransfer katanya biar mudah diingatnya. Oke, puji nama Tuhan. Dan untuk gerakan kita diakonia, gerakan masih akan dimulai nanti di awal bulan Juni. Kita akan mulai membungkus lagi paket-paket ini dan kita akan dibagikan kembali. Silahkan yang membutuhkan, sekali lagi yang benar-benar membutuhkan, silahkan WA ke Bapak Rigi atau ke Bapak Gembala. Nanti bisa diambil langsung ke gereja atau bisa diantarkan. Ya, puji nama Tuhan. Bagi siapapun yang masih mau mendonasikan sebagian dari
yang dimiliki untuk diakonikan, silahkan ya, kita masih menerimanya. Puji nama Tuhan, itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Shalom.